Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 23 ayat 1 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku akan kuberitahukan kepadamu." Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang gundul. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, "7 mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya. Katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "tuklah bagiku Yakub, dan datanglah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang undangan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya, engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Pergilah, ulang, berdirilah di sini, di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika sampai kepadanya,
Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannyalah sanjak, katanya, bangunlah, hai Balak, dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zipor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat ketukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab itu, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mau dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah, aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak Gunung Peor yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Lalu Bileam katakan ulang. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Demikian. Ya, silakan Ibu Salma. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku.
sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andaikan Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Sarma. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Bileam, Allah bukan manusia. Silakan Pastor Paul. Ya, silakan Pastor Paul. Oke, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, hati yang tulus, dan saudara, hati yang suci, ya, yang murni hatinya. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, ya, sebagai manusia, ya, jangan ragu, jangan mau diframing orang Islam. Tidak apa-apa, Yesus memang datang sebagai manusia. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, sangat jelas ya, bahwa Yesus datang sebagai manusia. Anda nggak usah ragu, nggak usah bingung, nggak usah kayak orang panik gitu ya. Banyak orang akhirnya memperkosa ayat supaya Yesusnya Allah. Yesus, percaya tidak percaya tetap Allah dan tidak perlu pengakuanmu. Sebab supaya kamu bisa diselamatkan, pengakuanmu harus Yesus adalah Kurios dan Juru Selamat. Tidak penting mengakui sebagai Allah. Walaupun dia adalah Allah, kamu mengakui atau enggak, dia tetaplah Allah. Tapi selama 33 tahun, Yesus harus benar-benar manusia. Kalau enggak, dia nggak bisa disalib.
Berarti bohong-bohongan nyalibnya itu, saudara. Kalau Yesusnya adalah setengah dewa, sama saja. Anda mau nyalip siapa? Misalnya mau nyalip Zeus atau nyalip Brahma, kan bohong-bohongan, pura-pura mati Yesusnya. Itu benar-benar mati, benar-benar menderita. Yesus benar-benar mati. Ya, ada orang Islam nanya, kenapa Allah harus repot-repot jadi manusia kalau dia mau menyelamatkan manusia? Proses penyelamatan itu adalah pendamaian. Supaya kamu berdamai dengan segala masa lalumu yang penuh dosa, dan kamu berdamai dengan segala kelemahanmu, berdamai dengan segala keadaan kita. Didamaikan dengan penuh cinta, bukannya terus ya udah aku tak gini saja, tak jadi jahat aja kan sudah enggak apa-apa kan. Nah, kan Allah menerima. Enggak, saudara. Tetapi kita didamaikan bahwa kita memang penuh dengan kelemahan, kita terima fakta, jangan kejang-kejang, nggak usah panik. Memang kita ini manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi dalam kelemahan itu, kita diperdamaikan dengan Sang Cinta, sehingga cinta itu yang memberikan kita kekuatan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, hidup di dalam kasih dan kekudusan. Nggak mungkin, Pak, kita bisa mengasihi terus. Bisa. Kalau tidak bisa, Pak. Itu Tuhan Yesus, kan Yesus adalah Tuhan, makanya bisa. Kan, dia benar-benar manusia. Ketika 33 tahun, ia benar-benar merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, saya sering bilang ya, Tuhan ini ya masih aturan ini banyak banget. Ya, saudara ya, saya mengerti kebenaran ini ya. Saya ini kan pekerja keras, dan saya kan orang yang ngotot. Lalu anak buah saya ini orang Medan, orang Cina Medan ya. Coba saja Pak Paul bisa nggak yang Pak Paul ngomong? Saya kaget ya ngomong begitu, saudara. Saya kan saya nulis begini kan. Kita punya target sekian, nanti kita caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah rapi semua, oke? Ada pertanyaan. Terus orang ini dengan petakilan ya. Udah cobalah, kamu tanya sama bos kita itu yang di Jakarta, bisa nggak dia ngelakukan? Udahlah, nggak usah bos kita, Pak Paul saja bisa apa nggak ngelakukan yang Pak Paul ngomong itu tadi. Saya bingung, saudara. Ini orang kurang ajar sekali. Saya bilang, bisa. Alah, ketokan titik gua, dia bilang begitu. Ini orang Medan satu, ini memang petakir. Ketokan titik gua kalau Pak Paul bisa ngelakukan. Tak lakukan ya, kasih saya 3 bulan selesai ini. Bahkan omsetnya bisa 2, kalau saya ngelakukan bisa 2 kali lipatnya. Saya bilang begitu. Ketokan titik gua kalau bisa. Dia ini nggak ngerti. Saya itu memulai karir dari nol, saudara. Saya itu mulai karir dari nol. Ya, berdarah-darah. Saya orangnya fokus. Jadi kalau saya bilang bisa, saya tahu caranya. Bukan cuman bullshit ya, kira-kira begini. Oh, pede aja bisa, pasti bisa. Kamu tahu nggak? Gitu ya. Saya seringkali saya ingat ya, ada orang di yayasan kita dulu ya. Bisa Pak. Bisa Pak Paul, tenang saja Pak Paul. Bisa beneran enggak? Wah, bisa Pak Paul. Ternyata semua yang dia bilang bisa itu bus semua, saudara. Sampai stres ditanya, difitnah orang banyak. Ngomongnya gede, pokoknya bagus-bagus semua. Tapi bus semua. Kamu tuh bisa apa enggak sebenarnya? Kalau enggak bisa bilang, enggak apa-apa. Tapi kamu harus bilang, saya yang pusing. Oh bisa Pak, bisa tenang Pak. Oh diam saja, nanti saya bisa. Ternyata dia nggak bisa dan dia tidak tahu caranya. Kan kurang ajar ini, saudara. Tapi ketika anak buah saya yang orang sales yang petakilan ini ya, ketokan titik saya, dia bilang kalau bisa, bisa. Saya bilang bisa. Tak lakukan, saudara. Omset dari 2 miliar, saya masuk di cabang, itu dulu cabang kecil, nggak dipandang sebelah mata. Saya masuk dalam 1,5 tahun, itu jadi cabang terbesar, bahkan menjadi suatu region. Ya, kita dari satu cabang bisa jadi 4 cabang dengan lebih dari 100 toko ya. 150-an toko lah pokoknya itu ya, karena ini ya fluktuatif sampai 100 toko lebih yang dimiliki oleh cabang kami ya, toko yang dimiliki oleh cabang kami. Bayangin ratusan toko yang kita miliki dari cuman 5 toko, satu cabang kecil dengan 5 toko sampai jadi ratusan di seluruh Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Omsetnya dari cuma 2 miliar jadi 40 miliar, saudara, dalam 1,5 tahun. Terus suatu ketika saya udah nggak di situ lagi,
Orang ini, wah ngomong gede. Terus saya bilang, tanyain tuh sama dia, titiknya masih nyangkut nggak tuh di celananya. Saya bilang begitu, kamu nantangin saya ketokan titik lagi. Yang saya katakan, saya pernah lewatinya. Kalau mau upgrade ya, saya bayangin ya, saya dari saya 12 tahun, saya sudah kerja Porkas SDSB. Dari cuman jualan 3 buku sudah bangganya minta ampun, sampai saya bisa jual sampai ratusan buku, saudara. Omsetnya dari cuman 15.000, 10.000, 20.000, bisa sampai ratusan, bisa sampai jutaan, puluhan juta, saudara ya. Ratusan juta ya belum zaman itu ya, sampai puluhan juta, saudara. Jadi saya berkali-kali melakukannya dan sudah terbiasa melakukannya. Jadi kalau kamu bilang merintis dari nol sampai jadi, saya sudah biasa, saudara. Saya bangkrut dari nol lagi, naik lagi, bangkrut lagi dari nol lagi, sudah 7 kali. Sudah 7 kali. Jadi kalau suruh merintis lagi dari nol, bisa. Dan saya tahu caranya. Karena saya dari nol. Ya, beda sama orang yang karbitan. Kamu cuman gara-gara kenal sama atasan, sama kenal teman baik, orang tuamu kenal baik sama bos kita, lalu kamu sudah langsung jadi kepala cabang. Saya itu ngerintis dari nol, terbiasa dari nol. Nah, saudara, sama Tuhan juga begitu saya ya, suatu ketika ya, rasanya kok berat sekali disuruh ngampuni lah, disuruh tai kucing disuruh ngampuni. Ini orang sudah merugikan saya miliaran. Orang ini sesama pendeta sudah kurang ajar sama saya, sudah tak bebek-bebek enggak karu-karuan. Disuruh ngampuni, saudara, kurang ajar itu kan nih. Saya bilang, saya marah ya. Tuhan, kalau kamu Yesus, kalau memang kau Tuhan, sini temuin aku. Wah, tak caci maki, saudara ya. Beneran, saudara ya. Tetapi dia, ya, El bukan manusia. Ya dia roh, El adalah roh. Tetapi Elohim, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, dan Elohim itu mengambil rupa manusia Yesus, dan dia tahu rasanya menjadi manusia. Jadi Yesus itu bilang, si Paul, kasihan kali kamu. Aku itu pernah jadi seperti kamu, pernah dikhianati, pernah ditinggalkan, dihina, bahkan dibunuh. Kamu belum apa-apa. Kalau aku bisa mengampuni, kamu juga bisa. Saya merasakan benar-benar lemahnya jadi manusia. Saya tahu hatimu. Di dalam penglihatan itu saya dipeluk, saudara ya. Dipeluk. Saya tahu rasanya beratnya di mana. Saya tahu mengampuni itu tidak mudah. Ya, kalau kamu dengan dagingmu, menginginnya ya dibalas 10 kali. Bukan mata ganti mata, enak aja, saudara. Kamu congkel mata saya, matamu dua-duanya sama mata anak cucumu tak congkel semua. Maunya kan begitu, coba. Siapa yang nggak kepengen begitu? Rata-rata semua orang pengennya begitu. Tapi Yesus ajari apa? Ampuni. Karena pengampunan adalah balas dendam yang paling marem. Bukan kayak kamu pernah jadi manusia, kan pernah. Ya, kalau Allah Islam nggak pernah jadi manusia, dia ngasih perintah ini, perintah itu. Tapi emang kamu pernah jadi manusia? Kamu tahu rasanya jadi manusia? Kamu pernah lakukan nggak? Oh, saya tahu, saya maha tahu. Iya, kamu coba saja lakukan sendiri. Gundulmu, yang maha tahu gundulmu. Oh, saya tahu perasaanmu. Saya paling benci kalau ada orang ngomong begitu ya. Saya tahu perasaanmu. Kamu tahu apa tentang perasaan saya? Oh, saya mah begitu ya. To the point saja. Kamu tahu apa tentang perasaan saya? Kamu punya duit, saya lagi nggak punya duit. Kamu hidup dari keluarga kaya, saya dari kecil udah terlahir miskin. Kamu tahu perasaannya saya? Nggak tahu kamu, jangan bullshit kamu. Tapi Yesus dia tahu apa yang kita rasakan, saudara. Dia tahu karena dia pernah menjadi manusia yang lemah. Dan dia buktikan, nah itu loh, dia buktikan, dia sanggup melakukannya karena cinta. Kalau dengan kekuatannya dia bilang di Taman Getsemani, sampai dia bercucuran darah, kalau bisa, lalukan ini dariku. Kenapa, saudara? Hari dia ditangkap, dia mau kirim 12 pasukan malaikat loh.
biar mati aja kamu, kurang aja nih orang-orang Yahudi, sialan ini. Tetapi kan dia malah apa? Malah dia sembuhkan kupingnya yang nangkep dia. Malah dia lepaskan pengampunan. Seharinya ditangkap. Itu pergumulan, saudara. Kalau kamu punya kuasa, kalau kamu punya kemampuan, terus kamu disenggol, pengennya ngaplok, saudara. Langsung cepat tanganmu refleks begitu, kamu pites. Tetapi saat itu, justru karena kamu punya kuasa, kamu punya kemampuan, ya harusnya kamu punya belas kasihan. Banyak orang mengalah bukan karena cinta, tapi karena kamu tidak sanggup melawan. Ayo, jangan bohong. Itu namanya pecundang. Kamu, ya sing waras ngalai, bukan karena kamu waras, tapi karena memang kamu sudah kalah. Jangan sok-sokan kamu bilang sing waras ngalahin, kamu ndak waras kok. Kalau kamu waras, lawan. Bukan sing waras ngalahin, saudara. Nyatanya kamu sudah nggak sanggup melawan kok. Tetapi yang benar adalah yang punya cinta. Bukan mengalah, saudara. Yang punya cinta. Berikan belas kasihan melimpah. Bukan masalah mengalah, nggak ada urusannya dengan mengalah. Kenapa saya tidak melawan? Bukan mengalah. Karena saya punya cinta. Kalau saya lawan, kamu nggak sanggup. Saya beri kamu kesempatan buat bikin salah. Karena saya tahu rasanya seperti kamu sakit hatinya seperti apa. Itulah pendamaian, saudara. Jadi ketika ada orang memfitnah saya, ya dulu ya, ada si Rudi Yohanes itu, utawat cekikikan, wah ngapain terus nari-nari di depan sama saya. Saudara tahu nggak, dia tuh lagi minder sama saya. Dia cuma tinggal di desa, pendidikannya nggak terlalu tinggi, sedangkan saya doktor teologi, saya bisa berbagai bahasa, dia cuma bisa bahasa Batak doang. Dia tuh lagi minder sama saya. Jadi saya nggak marah, kasihan. Oh, saya ngomong terus terang ya, saudara ya. Nggak terhina, enggak, kasihan. Karena saya jauh di atasnya dia. Sombong bukan, saya lagi cerita sama kamu. Kalau kamu ngeliat tukang becak, petakilan, merasa lebih pintar dari kamu. Udah gitu dia miskin, kere, anaknya sakit, terus dia menghina-hina kamu. Kafir lu, Cina lu, begini. Terus kamu tahu anaknya lagi sakit, istrinya meninggalkan dia, kamu tengok dia. Kamu pengen ketawa ya, saudara ya? Enggak? Kamu pengen menghina dia sekuat-kuatnya, alah kere aja kamu, belagu kamu. Sedangkan kamu punya Ferrari di rumah, misalnya nih, kamu orang kaya raya, atau ada orang bisa. Kamu pengennya kasihan dia, atau pengennya ngeplukin sekalian? Pengen ngaplukin sekalian. Seharusnya kamunya kasihan. Seharusnya kamu kasihan. Dia begitu karena hatinya pahit, dia iri. Dia sendiri hidup dalam kekurangan. Dia marah dengan dirinya, lalu dia tiba-tiba marahin kamu yang dia tidak tahu mengapa dia marah sama kamu. Ngatain kamu kafir lah, Cina lah, ngatain kamu babi lah, segala macam. Begitu kamu tengok rumahnya, ya isinya pun pergi kabur, anaknya Down syndrome, dianya sendiri makan gak makan. Tapi ngapain kamu kafir lah, inilah itulah. Biasanya orang yang minder atau orang yang lagi saking stresnya, dia akan cari pelampiasan orang yang di atasnya dia maki-maki. Dia rawan, dia bikin ulah, segala macam. Kasihan, saudara. Nah, kalau kamu sama orang begini terus kamu nginjak, tapi kamu terus lawan sama gerombolan orang Islam, kamu takut, namanya kamu bukan mengalah, tapi kamu pecundang. Ya, ketika Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasihkan pipi kananmu. Karena dia mampu, dia peluntir sedikit, matilah dia. Tapi dia memutuskan untuk mengasihi. Kalau kamu memutuskan untuk tidak melawan dan membalas, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu lebih mampu dan kamu punya belas kasihan. Lebih mampu itu belum tentu kamu lebih kaya. Banyak orang kaya tapi hidupnya lebih kasihan dari kamu. Ada orang kaya raya, saudara, saya pernah kenal orang kaya raya. Tapi kasihan hidupnya, bapaknya tidak pernah di rumah. Ibunya pacaran lagi, dia cuma main sama pembantunya tiap hari. Kasihan, saudara, saya ngeliatnya. Saya bilang, mendingan anak saya, kita mah kayak, ya bukan orang kaya, kita mah cukupan ya.
Tapi anak-anak ya di rumah, sama mama papanya ada, kita tiap hari bercanda, kita bisa pergi bareng-bareng. Banyak orang kaya raya, mau pergi bareng, janjian setahun sekali aja, rutenya minta ampun. Kita mau pergi hari ini, yuk pergi yuk ke Paris, kita mau pergi berempat ke Paris, saudara. Hari ini yuk kita pergi ke Berlin, ya udah besok. Jadi anak-anak saya suka bilang, papa ini nggak mau jadi Belanda. Kenapa orang Belanda itu kalau pergi itu janjian dulu. Kita mah begitu papa tiba-tiba, yuk pergi, pergi, tinggal pergi aja. Enak ya, tinggal pergi mau kemana? Mau ke Swiss yuk. Mau Bu Marjuni datang ke Swiss yuk, tinggal berangkat udah nggak pusing, ya kan? Coba kamu tanya itu si apa Bill Gates, yuk kita pergi yuk. Eh, Mana ke Brebes, mumet nggak sih ke Brebes, dia bikin ninggalin ini ninggalin itu. Anaknya pun kasihan tuh udah jarang ketemu bapaknya. Anak saya mah tiap hari ketemu sampai bosen sama bapaknya kali. Enggak ya, nggak bosen. Nah itu ya, banyak orang-orang yang lebih kasihan dari kamu hidupnya, karena hidupnya tidak ada kebahagiaan, tidak ada ucapan syukur, hidupnya penuh dengan penderitaan. Banyak orang-orang yang hidupnya pas-pasan. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya, kalian gara-gara nggak punya uang, terus kalian ngeluhnya banyak dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ini bukan pulau-pulau yang berjajar, tapi isinya antrian masalahmu, saudara. Padahal kamu sehat badannya. Saya tidak selalu punya uang. Tetapi setiap kali saya bangun dari tidur ya, saya tuh bisa ngucap syukur ya. Saya sehat, bangun tidur, seger. Ya, hari ini tuh mau makan tahu aja nanti siang. Itu mau makan bolet. Seneng, aduh enak sekali. Rasanya enak sekali ya, saudara ya. Begitu saya lagi setir mobil, saya sambil melihat di jalan, indah sekali. Saya nyetir mobil ya di Belanda ya. Rasanya ngucap syukur sekali ya. Duit mah nggak punya, saudara ya. Tapi enak hidup begitu ya. Aduh, kok tenang ya, bisa nyetir sendiri, jalan tenang. Biar mobil tua, tapi mobilnya enak sekali. Jalan, memandangnya indah, apalagi kalau pas lagi salju ya. Wah, saya senang sekali kalau nyetir lagi salju itu ya, saya senang sekali, saudara ya. Bagus sekali pemandangannya ya. Semua putih, semua di sepanjang jalan itu, saudara ya. Senang, saudara ya. Apalagi kalau nyetir di Jerman ya, salju semua itu putih semua, keren. Keren ya, ucap syukur. Belum tentu orang yang punya duit lebih banyak dari saya bisa menikmati seperti saya. Belum tentu, saudara ya. Jadi jangan kamu ya mengeluh karena kamu sehat. Kamu sehat jangan mengeluh. Ya kerja. Kerjanya capek, Pak, duitnya nggak cukup. Aduh, kamu nggak usah mengeluh. Kamu pikir saya punya duit? Ayo, buka-bukaan rekening. Mungkin tabunganmu lebih banyak dari saya. Serius, mungkin tabunganmu lebih banyak dari saya. Jangan ngomong duitnya kurang kamu, saudara. Belum tentu kamu yang terima sembako itu tabungannya lebih dikit dari saya. Serius, saudara ya. Buka bener, belum tentu ya kamu yang terima bantuan sembako tabungannya lebih dikit dari saya. Belum tentu loh, saudara. Tapi ada ucapan syukur, anak-anak bisa kumpul. Bedanya saya tidak punya pikiran, kamu punya kepikiran karena kamu kepengen beli mobil baru. Kalau saya emang nggak kepengen, ya biasa saja. Orang asalnya saya juga nggak kepengen punya mobil, gara-gara pemain saksofon kita ditinggal saya setahun ya. Saya bingung, biasanya dia yang nganter-nganter saya pergi, ya udahlah kita beli mobil saja lah, supaya jangan tergantung sama orang. Asalnya saya nggak mau punya mobil, saya mau naik sepeda saja, karena di sini keretanya enak. Tapi gara-gara ditinggal pergi, waduh kita udah bingung, kita udah keluar-keluar kemana mau penginjilan tiap bulan. Akhirnya kita beli mobil ya. Itu asal usulnya saya punya mobil, saudara. Tapi yang nggak kepengen ucapan syukur ya. Ada ucapan syukur ya, saudara ya. Kamu sehat ya. Kamu bisa kerja, ucap syukur. Kerjain apa saja sambil ngucap syukur. Duh, aku bisa kerja ya. Coba bayangin kalau cuma tanganmu saja bisa digerakin. Ya, sementara kamu tidak bisa ngomong, tidak bisa, kaki kamu lumpuh. Padahal duitnya banyak. Saya pernah ketemu ya, suatu ketika Pak Bambang Irwanto itu ya, pernah ngenalin saya sama seorang pengusaha yang sukses luar biasa. Tapi dia jalannya pakai robot, dia ngomongnya di sini pakai apa?
yang vibran itu ya, yang supaya bisa ngomong. Terus dia cuman pakai komputer, dia tutul aja yes no saja, saudara. Udah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Saya cekelan kepala, saudara ya. Duitnya banyak banget, itu semua apa duitnya banyak? Kamu duitnya enggak banyak. Ya, mungkin Pak Apeng duitnya enggak sebanyak dia, sebelum sekuku hitamnya dia. Tapi Pak Apeng sehat. Pak Apeng ke Bandung ya. Iya Pak Paul. Enak kan tinggal pergi ke Bandung. Yang penting dibayari ya Pak Paul. Oh iya pasti dibayari Pak Apeng, tenang. Enak tinggal pergi orang ini. Pak, pergi ke Bandung ya ke Bandung. Ya, jangan ke Bandung. Kalau katanya dokter Andriat, Pak dokter, pergi ke Jakarta kopdar yuk. Ya, baru ke Jakarta, baru sampai Cilacap udah mati katanya. Si dokter Andriat ini ada-ada aja. Aduh, baru sampai Cilacap udah mati. Apeng, Pak Apeng, pergi yuk. Mana ke Papua? Ya asal dibayari mau. Asal dibayari ya mau. Berangkat, sehat. Ucap syukur, saudara. Ucap syukur. Sehat. Ya, jangan mengeluh kamu ya. Saudara-saudara jangan mengeluh. Kamu tuh ya, kadang-kadang saya nggak ngerti caramu hidup. Kenapa sih kamu nggak mau kerja? Waduh, kurang ini, kurang itu. Tuhan Yesus merasakan apa yang kamu rasakan. Dia pernah jadi manusia. Dia pernah menjadi pekerja yang berat. Ya, bapaknya mati ketika dia masih muda. Anak yatim. Dia merasakan semua beban-beban itu, saudara. Ya, dia rasakan bagaimana tanggung jawab kepada keluarga, bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia harus sendiri hidup di dalam kekudusan. Aduh Pak, saya ini sudah umur 30 Pak, belum punya istri, akhirnya ya saya jajan. Nah itu, Tuhan Yesus umur 30 tahun juga belum berhubungan seks, saudara ya. Pergumulannya gimana? Ya dia tahu, dia rasakan apa yang kamu rasakan. Jangan ngomong enggak. Saya hidup sendiri Pak, melajang Pak. Enggak sanggup Pak, makanya saya berjinah, bercabul. Nah, kamu itu banyak memaklumi. Yesus Kristus merasakan kelemahan-kelemahan kita. Coba dia dikelilingi perempuan-perempuan. Salah satunya adalah perempuan tunasusila. Yang dicolek aja langsung, wing, langsung ayo berangkat. Coba saudara. Tetapi itulah kelemahan-kelemahan yang dirasakan. Tetapi dia tidak ngikutin kelemahannya itu. Karena ia tidak dipimpin oleh dagingnya, kata Galatia 5 ayat yang ke-19, ayat ke-16 sampai 19. Tapi dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia merasakan kelemahan kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Karena dia tidak mau dipimpin oleh dagingnya, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika Allah agama lain umbrus tok, ngomong tok, ngedabrus, ya bikin ini bikin itu, hukum ini hukum itu. Pertanyaan saya, Allah, kamu sanggup nggak melakukan hukum-hukummu sendiri? Sanggup dong. Buktinya apa? Buktikan dong. Buktikan dong kalau kamu sanggup. Tetapi Allah Kristen sanggupkah kamu melakukan apa yang kamu perintahkan? Suruh hidup kudus, mengasihi musuh-musuhmu. Lalu Yesus menjawab, sanggup dong, kan udah dicoba. Ya, saudara ya, ia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, ia merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Bukan manusia, tapi Elohim, dia menjadi manusia, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Makanya L itu yang ada di dalam Yesus, L itu juga diberikan kepada kita. L itu juga ada di dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan, yang memimpin hidup kita, supaya sanggup ketika kamu lagi miskin, lagi nggak punya uang, supaya kamu bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, Jehovah Jireh. Ketika kamu lagi sakit, dia merasakan sakitmu, dan kamu berdoa pada Sang L itu di dalam nama Yesus, Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan. Ketika kamu lagi di dalam konflik yang luar biasa, konflik pernikahan, konflik komunitas,
kamu bisa berkata Jehovah Shalom. Ketika kamu lagi di fitnah yang luar biasa, kamu bisa berkata Jehovah Nisi, Tuhan Yesus pembelaku, panji-panji kemenanganku. Ketika kamu lagi di dalam kebingungan yang tersesat, kamu bilang Jehovah Sebaot, dialah yang memiliki alam semesta ini. Kamu bisa bilang, ya, Jehovah Sidkenu, ketika kamu lagi di fitnah, dia yang membenarkan kamu, dan seterusnya, saudara. L yang di dalam kamu, dia tahu, ya, L itu ada di dalam Yesus, dan Yesuslah sang Elohim itu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan, tapi ia tidak membiarkan dagingnya menguasainya. Ia membiarkan sang El itu, yang Ruach HaKodes itu, yang menguasai hidupnya. Makanya penuhilah hidupmu dengan Ruach HaKodes, dengan rema dari sorga, jangan dengan drakor. Penuhilah hidupmu dengan semua kelimpahan dari sorga, jangan dengan sinetron-sinetron, suamiku adalah menantuku. Waduh, repot saudara ya. Suamiku adalah menantuku, apalah bekas istriku adalah ibu tiriku. Aduh, galau, galau. Tuhan Yesus memberkati, jangan galau terus.